Saya akan memulainya dari saya dulu. Saya berharap antum semua sudah mempersiapkan pertanyaan karena ada sesuatu yang pernah dibaca gitu. Ini karena kaitannya mungkin yang perlu banyak didalami itu terkait dengan produk penyaluran ya. Tapi kalau ada juga produk penghimpunan dana yang mau disampaikan juga boleh. Ada produk penyaluran itu seperti yang pernah kita pelajari pekan yang lalu bahwa ada beberapa jenis akad yang biasanya dilakukan di lembaga keuangan, yaitu terkait dengan akad-akad yang berbasis al-bai atau jual beli. Di sana ada beberapa hal ya. Akad jual beli itu yang pada umumnya sering dipakai adalah akad murabahah. Namun juga kita bisa menggunakan akad salam, akad istisna gitu ya. Ini akad dengan pesanan ya, yang dilakukan dengan pesanan terlebih dahulu, baru kemudian penyelesaian produknya di belakang gitu ya. Kemudian ada juga akad-akad yang sifatnya sirkah yang merupakan kerjasama, baik itu akad mudharabah juga akad musyarakah gitu ya. Ini sifatnya bukan pinjaman, bukan jual beli, ini sifatnya investasi. Jadi karena investasi maka manajemennya harus dilakukan adalah dengan manajemen investasi, ya, bukan manajemen pembiayaan dalam pengertian pinjaman. Hati-hati sekali teman-teman, banyak orang yang salah terjebak dengan konsep pembiayaan syirkah ini dengan pendekatan-pendekatan kredit atau pendekatan-pendekatan pinjaman. Maka boleh jadi sering ada masalah di kemudian hari atau mungkin di dalam miss atau juga intinya ada masalah-masalah yang tidak pas ya ketika pendekatan syirkah atau pendekatan syirkah investasi itu didekati atau diimplementasikan dengan konsep pembiayaan kredit gitu. Sangat jauh sekali, jauh berbeda ya pendekatannya, manajemennya. Oleh karena itu teman-teman di BMT harus paham dengan yang namanya investasi syirkah itu semaksimal mungkin seperti apa. Kemudian yang ketiga yang banyak juga dilakukan di lembaga keuangan syariah itu adalah dengan akad ijarah atau akad sewa gitu ya. Sewa itu ada dua hal, baik itu sewa atau bukan dua hal ya, tetapi sewa itu bisa manfaat dari barang itu atau juga sifatnya jasa yang seperti kita sudah sampaikan sebelumnya. Nah, barangkali mungkin teman-teman sudah ada sekelumit pertanyaan-pertanyaan yang aplikasi ya, yang diaplikasikan di BMT-nya masing-masing. Silakan. Dan kemudian bagi teman-teman yang masih ingin menggali secara teoretikalnya gitu, mungkin bisa langsung saja. Misalkan ada yang belum paham dengan istilah musyarakah atau mudharabah, mungkin saya lebih gali lebih dalam lagi. Saya mulai dulu barangkali dari murabahah ya, yang konsep jual beli ya. Jadi lazimnya di BMT itu menggunakan akad, salah satunya yang paling populer itu adalah murabahah, jual beli, karena pendekatan pinjaman itu kan jelas kita sudah bahas bahwa di BMT tidak memberikan pinjaman uang, tetapi boleh menjual barang. Maka kita akan coba bahas tentang jual beli ini, al-bai ya, jual beli. Nah, al-murabahah. Ini kita awali dengan murabahah, jual beli. Sudah nampak ya? Jual beli al-murabahah ini sebuah transaksi jual beli suatu barang seperti kita membeli barang di warung dan sebagainya, hanya saja perbedaan antara jual beli ini dengan jual beli tunai adalah pada pembayarannya. Pembayarannya itu dilakukan secara tempo. Yang kedua, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan tentang harga produk yang dibelinya dan berapa keuntungan yang diambil atau margin yang diambil. Jadi kalau mau jual beli dengan konsep murabahah ini harus disampaikan, saya belinya sekian, saya ngambil keuntungan sekian. Nah,
Jadi kalau tidak mengikrarkan seperti itu, ya itu pakai jual beli biasa saja gitu, bukan jual beli al-murabahah. Karakteristik al-murabahah itu di situ harus disampaikan berapa margin yang akan dibeli, dibebankan atau sebagai keuntungan pihak penjual. Jadi harus transparan itu tentang berapa dia ngambil keuntungannya. Itu karakteristik dari murabahah. Rukunnya sama dengan rukun jual beli. Jadi rukun itu rahimakumullah, sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada gitu. Jadi kalau hilang sedikit, hilang salah satunya, maka batal semua akad yang dilakukan itu. Jadi nggak boleh tidak ada gitu. Nah, dalam rukun jual beli itu harus ada pihak yang berakad. Di sini ada penjual, ada pembeli. Kemudian objek yang diakadkan, barangnya harus bisa diperjualbelikan atau ada barang yang diperjualbelikan dan ada harga ya. Kemudian serah terima ijab kabul. Nah, persoalannya itu di syarat. Syarat juga ada beberapa hal. Nah, kalau syarat ini bukan rukun, tetapi ini akan membuat jual beli ini cacat atau tidak cacat, tapi tidak menimbulkan batal atau tidak batal, gitu. Hanya cacat atau tidak cacat saja. Contohnya syarat jual beli itu cakap hukum dalam pengertian dewasa atau dalam pengertian dia memahami ini benar, ini salah gitu. Pada umumnya suka dikaitkan dengan balik atau usia ya. Walaupun ada juga orang yang sudah usianya, mohon maaf misalkan sudah balik dalam pengertian umum, usia 25 tahun gitu ya. Tetapi pikirannya belum balik, maka hukumnya tidak cakap hukum. Ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi anaknya udah 20 tahun tapi berpikirnya masih anak-anak gitu. Dan tidak bisa membedakan ini baik, ini tidak baik gitu. Yang itu ada permasalahan di brain-nya atau di apa namanya bukan kejiwaan ya, tetapi dia lemah dari sisi akal gitu. Kemudian antaradin minkum, suka sama suka, rela, ridho di antara mereka. Ini pihak yang berakad. Jadi kalau di antara mereka tidak salah satunya tidak ridho, maka sebetulnya ini menjadi cacat ya dari sisi akadnya. Kemudian objek yang diperjualbelikan itu tidak termasuk barang yang diharamkan. Barang itu harus bermanfaat. Kemudian penyerahan dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Jadi kalaupun barangnya belum ada, tapi suatu saat akan dikirim dan kemudian dapat dilakukan, itu masih boleh. Karena ada kalanya sekarang itu jual beli online itu akadnya duluan, tapi barangnya belakangan gitu. Nah, merupakan hak milik penuh. Nah, ini yang seringkali di dunia lembaga keuangan itu suka lupa tuh dengan yang ini. Jadi banknya atau lembaga keuangannya sudah berakad tetapi barangnya belum dibeli oleh bank atau oleh BMT gitu ya. Nah, ini merupakan cacat dari sisi hukum ya. Karena barangnya belum milik penuh BMT sudah diakadkan atau berbarengan gitu. Jadi ada akad wakalah berbandengan dengan akad murabahah. Contohnya begini, ada seorang nasabah mau pembiayaan katakan handphone gitu ya. Kemudian karena BMT itu tidak mampu membelikan handphone, memang bukan jualan handphone, maka BMT memberikan akad wakalah. Wakalah itu mewakilkan ya. Saya wakilkan atau saya beri surat kuasa kepada Anda untuk membelikan handphone. Sejumlah harga misalkan 1 juta rupiah. Nah, uangnya dikasih kepada dia dengan akad wakalah tadi. Tapi di sisi lain, dia juga menandatangani akad murabahah, jual beli. Nah, hal ini sebetulnya menjadi masalah gitu, karena faktanya barang itu belum menjadi milik penuh BMT, tetapi sudah diakadkan. Nggak boleh gitu ya. Oleh karena itu harus dibeli dulu barangnya, baru bisa berakad. Nah, yang berikutnya adalah sesuai spesifikasi antara yang diminta
oleh pembeli dan yang diserahkan juga oleh penjual. Jadi barangnya jenis apa, mereknya, warnanya dan sebagainya itu harus sesuai dengan yang diminta oleh pembeli tadi dan diakadkan oleh di antara mereka. Jika itu memang harus ada melalui penyerahannya tidak tunai gitu ya. Artinya ada proses pembelian dulu dan sebagainya. Kemudian akad ya, harus jelas disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad itu. Karena itu baiknya dalam akad itu dibacakan. Jadi tidak hanya silahkan tanda tangan gitu. Nah, ini seringkali terjadi juga di BMT, begitu akad tidak dibacakan langsung tanda tangan. Padahal isi dari akad itu sendiri tidak dipahami oleh salah satu pihak. Itu misalkan nasabahnya nggak paham, BMT-nya paham, suruh tanda tangan gitu. Nah, ini yang ada cacat ya dari sisi aspek hukum. Kalau di notaris kita biasa misalkan begitu ada akad itu dibacakan oleh notaris secara seksama, disimak sedemikian rupa, baru setelah dipahami mereka baru ditanyakan lagi bahwa sudah dipahami gitu. Sampai seperti itu. Ada saksi ya. Jadi kalau mereka mengelak itu ada saksi namanya notaris. Yang berikutnya adalah ada ijab qabul, serah terima harus selaras ya, baik dalam spesifikasi barang, harga dan sebagainya. Oleh karena itu ijab qabul kita dituangkan di dalam akad yang tertulis, ijab qabulnya harus jelas. Kemudian tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi. Ini kalau ada transaksi jika nanti begini, jika begitu, jika begini, nah ini yang sifatnya keabsahannya tidak atau menggantung ya. Nanti kalau panennya hasil, maka saya jual begini. Kalau tidak hasil bagaimana? Nah itu nggak boleh. Jadi harus bersifat jelas. Tidak membatasi waktu, misalkan saya jual beli kepada Anda itu dengan tempo 1 tahun. Setelah itu nanti saya beli lagi. Ini juga tidak boleh. Baik, dalam konteks jual beli itu ada yang disebut dengan pesanan atau tanpa pesanan ya. Kalau tadi murabahah itu tidak memesan barang dulu gitu ya, membeli kemudian sudah ada barangnya baru akad gitu. Nah, kalau ada juga misalkan jual beli dengan harus dibangun dulu, misalkan membeli rumah tapi rumahnya belum dibangun gitu kan, harus ada developer yang membangunnya. Nah, itu namanya bukan murabahah tapi jual beli al-bai dengan pesanan. Maka ada jenis dua pembiayaan berikutnya yang disebut dengan as-salam atau istisna. Dalam jual beli juga ada sifatnya tunai dan tangguh. Nah, yang ditangguhkan atau kredit gitu, kalau kita biasanya tangguh itu dibayarnya tempo, bisa cicil, bisa juga pada akhir jatuh tempo baru dibayar. Jadi penjelasannya proses pengadaan barang harus dilakukan oleh BMT atau bank. Tidak boleh dilakukan oleh pihak yang nasabahnya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalkan kita mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang. Tapi sebaiknya ketika kita memberikan akad wakalah itu harus pada pihak ketiga ya. Akad itu juga boleh diberikan wakalah itu kepada pihak kedua, kecuali dalam keadaan-keadaan benar-benar yang darurat, tidak ada orang lain gitu ya. Nah, ini yang memang mengandung resiko ya ketika kita memberikan wakalah kepada pihak kedua. Boleh jadi tidak dijadikan beli barangnya, bahkan dilarikan dan sebagainya. Padahal akad murabahanya belum terjadi. Gitu. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Kemudian bank atau BMT dapat memberikan potongan. Ini ada potongan ya, apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan di dalam akad. Nah, kalau potongan itu boleh-boleh saja. Misalkan ada akadnya itu mau dicicil selama 1 tahun, tetapi dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu lebih cepat daripada itu, misalkan nasabah mau melunasi
Apakah itu boleh diberikan potongan? Boleh-boleh saja hukumnya. Tetapi tidak ada persyaratan yang disampaikan di depan. Kemudian BMT juga dapat meminta nasabah meminta agunan atas piutang merobah. Dan BMT dapat meminta uang muka pembelian dari atau disebut urbun. Penjelasan berikutnya, urbun diberikan kepada bank, bukan kepada pemasok. Jadi kalau ada urbun atau uang muka itu diberikannya kepada bank atau kepada BMT gitu ya. Jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah, maka pembelian barang dari pihak ketiga itu harus dilakukan setelah barang tersebut resmi menjadi milik BMT. Maaf, jika BMT hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad harus dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi beli dulu barangnya, walaupun itu diberikan akad wakalah kepada pihak kedua atau kepada nasabah tersebut, baru atau maaf anggota ya, baru kalau sudah ada barangnya itu baru diakadkan secara resmi dengan akad murabahah. Kemudian apabila dalam transaksi dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungannya harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Jadi cicilannya itu dibagi rata gitu loh. Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya, maka perhitungan distribusinya atau distribusi hasil usaha itu biasanya di accounting ya dilakukan secara proporsional. Misalkan mestinya cicilannya 1.200.000 setiap bulan, tetapi ada kalanya dia karena nggak punya uang lagi bayarnya 1 juta gitu. Nah, maka accounting kita akan membagi memperlakukan cicilan tersebut ini dengan proporsi mana yang pokok dan mana yang margin itu proporsional gitu. Walaupun ada juga tuh ada model-model pembiayaan itu marginnya lebih duluan gitu atau pokoknya lebih dulukan ya. Yang tepat adalah proporsional ya. Penjelasan yang ketiga, BMT berhak mengenakan denda kepada nasabah jika tidak melunasi pembayaran dengan indikasi antara lain. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan untuk tidak membayar walaupun mampu membayar. Jadi bandel lah ya. Kemudian adanya unsur penyalahgunaan dana, yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal-hal yang lain. Jadi tidak BMT first gitu ya, tetapi mereka untuk menggunakan yang lain. Nah, kalau kedapatan semacam ini one prestasi, maka BMT berhak menggunakan memberikan denda ya. Namun nanti perlakuan denda ini bukan diakui sebagai pendapatan. Nggak boleh masuk ke dalam kolom pendapatan. Ya, denda ini hanya masuk boleh pada kolom atau pada rekening transaksi-transaksi yang subhat atau yang tidak dibolehkan untuk atau tidak dihalalkan gitu ya. Nah, kalau ada transaksi non halal gitu ya. Menampung sesuatu yang sifatnya dipisahkan bukan dari pendapatan tetapi masuk ke dalam rekening titipan yang nanti akan disalurkan kepada hal-hal yang dibolehkan menurut syariat. Begini Tad, kadang di kami itu sering menjumpai beberapa ya calon anggota ya itu datang ke kantor dengan misalkan ya orang tersebut mau beli kendaraan, tapi yang bersangkutan sudah rembukan ya dengan yang punya kendaraan, atau bahkan sudah ngasih tanda jadi atau uang muka ya pada pemilik kendaraan. Itu sebagai solusi untuk LKS itu bagaimana mensikapi hal tersebut? Baik, kalau dia sudah memberikan uang muka kepada pemilik kendaraannya, artinya dia sudah melakukan transaksi jual beli di antara mereka.
Lalu pertanyaannya, barang itu jadi milik siapa kan? Berarti kan sudah ada permindahan hak ya dari si pemilik barang kepada orang yang bersangkutan atau pada nasabah. Nah, lalu BMT dalam hal ini posisinya di mana gitu? Kan pasti tidak membayar, tidak memiliki barang atau barangnya sudah dimiliki oleh dia, masa dijual kepada BMT. Nah, kalau kasusnya semacam itu, yang paling memungkinkan adalah transaksi hawalah ya, memindahkan hutangnya nasabah itu kepada bank. Jadi tadinya nasabah kan walaupun sudah memberikan DP kepada si pemilik mobil gitu ya, dia kan masih punya hutang, belum dibayar lunas kan? Begitu kan kasusnya kan? Jadi nasabah itu atau anggota misalkan ketika sudah melakukan transaksi dengan si pemilik mobil, secara hukum dia kan sudah membeli mobil, walaupun belum bayar secara full kan, belum lunas. Artinya dia memiliki hutang kepada si pemilik mobil. Nah, dalam kedudukan seperti itu, maka yang terjadi kalau memang bank mau melakukan pembiayaan dengan orang itu bukan menggunakan akad murabahah. Karena dengan akad murabahah menjadi tidak tepat. Yang paling memungkinkan itu adalah dengan akad hawalah atau akad pemindahan hutang ya, pemindahan hutang dari tadinya si bank nanti akan melunasi hutang ini kepada si pemilik mobil. Nah, sehingga si anggota ini berhutangnya nanti bukan kepada pemilik mobil tetapi kepada bank atau kepada BMT gitu. Nah, ini akadnya namanya hawalah gitu ya. Hanya saja ini juga jarang dilakukan di per-BMT-an ya. Karena memang mengandung unsur-unsur yang masih debatable. Ketika ada pemindahan itu, maka ada sebetulnya di bawah ya materi hawalahnya kalau nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Nah, pada proses hawalah ini, bank atau BMT boleh meminta fee, ya, fee sifatnya atau fee karena melakukan transaksi mengambil alih hutang orang lain, ada jasa pelunasan hutang lah kira-kira begitu. Dan ada jasa pengambil alihan yang tadinya misalkan ada nilainya 75 juta gitu hutang sisanya gitu ya. Dilunasi oleh bank. Nah, pada saat melunasi itu bank punya jasa melunasi itu. Ini debatable memang. Debatable artinya ada yang kebanyakan karena fatwa ulamanya membolehkan ya boleh gitu ya. Tapi ada juga yang tidak sependapat dengan itu gitu. Karena ini memindahkan hutang itu masih ada yang tidak sependapat. Namun demikian karena kita menganut ajas taat saja kepada Dewan Syariah yang sudah memutuskan karena ada fatwanya, maka kita ikuti gitu. Boleh-boleh saja memindahkan itu. Nah, itu disebut dengan hawalah ya. Ini akad hawalah itu ada yang memindahkan piutang. Ada nasabah yang berpiutang, ada yang penerima perpindahan piutang atau dalam hal ini bank. Ada bukti-bukti piutang antara si nasabah dengan yang pemilik mobil tadi misalkan. Ada perjanjian kemudian antara bank dengan nasabah. Nah, syarat-syaratnya jumlah piutang yang dipindahkan jelas jumlahnya, perpindahan piutang diketahui dan disepakati oleh muhil dan bank, jangka waktu penagihan piutang disepakati juga. Seperti ini dalam skimnya ya, ada bank, ada nasabah, ada supplier atau muhil. Terus untuk pihak lembaga untuk ambil keuntungannya pakai ujroh atau pakai apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelum ke situ di masyarakat ada istilah sering ya, biar barang itu tidak ke yang lain dulu lah kayak gitu, tidak ditawarkan ke yang lain. Itu biasanya mereka itu memakai istilah
apa ya, tanda jadi itu gimana? Kalau itu dianggap sebagai tanda jadi, apakah pihak lembaga itu boleh apa tidak untuk melanjutkan tadi anggota untuk melanjutkan akad murubahah ya dengan BMT dalam hal ini. Misalkan anggota itu dengan pemilik mobil itu sifatnya hanya tanda jadi ya, bukan urbun atau bukan uang muka. Itu gimana, Pak? Ya, terima kasih. Tanda jadi itu yang disebut dengan urbun, uang muka. Lalu kalau bukan uang muka, apa dasarnya gitu? Jadi tanda jadi itu kan memberikan sebuah sebuah garansi gitu bahwa ini akan dibeli. Nah, proses itu sebetulnya boleh masuk pada urbun. Jadi uang muka gitu. Kan tanda jadi itu kalau misalkan tidak jadi, lalu uang itu boleh diambil lagi nggak? Kan tidak ya. Karena Hilang, akan hilang, merugikan si penjual kan. hilang ya. Nah, itu dianggap sebagai urbun. Jadi dianggap sebagai pembayaran meskipun belum lunas gitu. Meskipun baru hanya katakan X rupiah ya, berapa entah nilainya nggak seberapa, meskipun nilainya kecil gitu. Tapi itu sudah tanda bukan tanda jadi, apa namanya sebetulnya urbun gitu, uang muka pembelian, dan dia sah membeli dengan sisanya adalah jatuh pada hukum hutang gitu. Jadi seseorang sudah membayar walaupun Rp1.000 gitu, itu sudah terjadi jual beli gitu. Hanya dia masih punya sisa hutang yang belum dibayar lunas. Kalau di antara mereka ridho gitu ya dengan akad itu dan kemudian kendaraannya bisa dibawa sama si pembeli tadi, sudah sah itu udah jual beli itu. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi akad itu akadnya jual beli, walaupun tadi ada istilah di masyarakat mungkin tanda jadi gitu ya. Dalam istilah pengertian hukum ya tanda jadi itu ya pembelian. Jadi sejumlah uang yang dibelikan atau yang dibayarkan sebagai pembelian gitu. Walaupun itu belum dilunasi karena memang baru sedikit ya atau baru sebahagian saja yang dibayarkan. Jadi masuk kategori pembayaran yang disebut pembayaran uang muka lah dan sebagainya, itu masuk kategori sebagai pembayaran ya terhadap jual beli, terhadap barang yang dijual. Itu dulu ya. Yang kedua, apakah itu masuk pendapatan tadi ya? Nah, bagaimana BMT itu mengambil porsi pendapatannya gitu? Porsi pendapatan itu didasarkan kepada karena itu sifatnya jasa ya, sifatnya jasa. Jadi bank atau BMT itu boleh mempertimbangkan berapa jasanya yang diambil itu dari pemindah alihan hutang tadi. Ya, pemindahan alih hutang tadi berhak mendapatkan jasa. Jasanya dipertimbangkan pada pertimbangan faktor risiko gitu. Kalau dia tidak bayar dan sebagainya, kemudian juga boleh-boleh saja pertimbangannya juga terhadap berapa keuntungan yang ingin diperoleh dari jasa itu. Karena sifatnya jasa ya. Sama dengan yang lain, ujroh gitu, jasa. Fee gitu ya. Ini tidak ada dalilnya terkait berapa yang harus dihitung, bagaimana cara menghitungnya. Menghitungnya itu diserahkan kepada kedua belah pihak atau kepada pihak BMT yang kemudian harus disepakati oleh si pembeli. Kalau nggak ada kesepakatan, maka tidak terjadi transaksi. Pilihannya ini karena akadnya banyak ya, kalau mau dipilih satu persatu ini saya nggak cukup, maka ini pilihan. Teman-teman mau akad apa yang mau didalamin gitu. Akad ijarah kah, atau akad tadi salam istisna kah, akad mudharabah kah, atau musyarakah kah? Karena begitu kita membahas salah satu, itu waktunya cukup panjang untuk membahas. Silahkan sekarang saya kasih pilihan, akad mana yang mau dibahas lebih dalam. Kalau di lembaga keuangan biasanya ini yang sering kita temui itu
si anggota atau calon anggota atau nasabah itu peruntukannya macam-macam, Dan. Ya. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya memang untuk barang dan lain-lain ya, Dan. Ya. Itu gimana, Dan? Itu yang Jadi tepat satu akad pembiayaan tapi peruntukannya macam-macam. Dan, itu biasanya contoh ya, itu kalau ada ya di masyarakat itu misalkan ya, dia sebenarnya punya usaha ya. Iya. Ya di salah satu mungkin untuk usaha. Di sisi lain dia juga punya kebutuhan untuk yang lain, misalkan untuk bayar pendidikan anaknya. Ada juga yang untuk biaya pengobatan ya. Dan lain-lain, Dan. Itu permohonannya seperti itu ya. Jadi sekali permohonan itu fungsinya peruntukannya itu macam-macam. Baik. Itu skema akadnya yang tepat itu bagaimana, Dan? Baik. Itu di masyarakat seperti itu ya biasanya. Ya, di masyarakat seperti itu, tapi jangan di BMT juga seperti itu. Karena berarti kita yang salah kalau kita membiarkan kebiasaan masyarakat. Ini sering terjadi pada masyarakat meminjam kepada BMT semacam itu karena paradigmanya BMT itu adalah lembaga simpan pinjam. Betul nggak? Bisa. Ya, dipersamakan dengan lembaga konvensional bahwa BMT itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi, sama dengan lembaga simpan pinjam. Kalau minjamkan uang kan bebas, dia melakukan pinjaman untuk apa saja. Di BMT nggak bisa, atau di lembaga keuangan syariah itu harus ada spesifikasi yang jelas, akadnya jelas gitu. Apakah dia membeli barang, apakah dia menjual barang, apakah dia mau sewa ini dan itu, apakah dia mau bersirkah. Karena kita bukanlah lembaga simpan pinjam. Ini yang saya agak sedikit ngotot ya kalau ditanyakan BMT ini badan hukumnya koperasi simpan pinjam, itu menurut yang tidak tepat sama sekali. Sayangnya regulasi pemerintah sudah menetapkan itu karena ketidakpahaman ya di pemerintahan khususnya di Kementerian Koperasi terhadap istilah simpan pinjam itu yang sekarang masih melekat pada dunia lembaga keuangan syariah ya. Ini kita harus mengikis paradigma itu gitu. Jadi kalau masyarakat masih berpendapat bahwa BMT itu lembaga simpan pinjam syariah, ya kita harus kikis bahwa kita ini bukan lembaga simpan pinjam. Simpannya boleh, minjamnya tidak gitu. Kita lebih kepada orientasi bisnis, bukan minjemin uang. Jadi tidak sama minjemin uang dengan jual beli, tidak sama minjemin uang dengan investasi, tidak sama meminjamkan uang dengan sewa. Itu sangat jauh berbeda gitu. Tijari dengan court ya berbeda banget gitu. Jadi kita jangan kebawa-bawa oleh paradigma lembaga simpan pinjam. Ya. Karena kita tidak meminjamkan uang. Kalau memang tidak bisa, ya jangan jangan dilayani gitu. Jangan dilayani. Lebih baik tidak melayani nasabah yang seperti itu daripada resiko. Ya, resiko justru kita terima gitu. Resiko penyalahgunaan bisa. Kedua, resiko apa lagi? Resiko secara syariat. Bahwa kita telah melakukan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Itu kan jauh lebih besar efeknya daripada kita kehilangan seorang nasabah gitu. Karena boleh jadi ketika kita menolak rezeki yang seperti itu, Allah menggantikan rezeki dalam bentuk yang lain dan yang lebih barokah gitu. Daripada kita terima model pembiayaan semacam itu berbuntut pada tidak berkahnya bisnis kita. Itu yang parah. Boleh jadi mungkin ada BMT-BMT yang sekarang mengalami kesulitan-kesulitan, itu buah dari tidak konsistennya kita terhadap syariah. Karena kalau semua aplikasi ini dilaksanakan sesuai dengan syariah, dengan mengharapkan ridha Allah dan macam-macam, maka keberkahan itu akan hadir di situ. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang secara nyata kita rasakan gitu, kalau terjadi keraguan saja itu juga sudah satu rambu-rambu bahwa ini ada kesalahan gitu. Ragu nih, kalau ada ragu itu tinggalkan. Ada prinsip ragu nih, ini benar apa enggak ya, tinggalkan dulu.
Jangan prinsipnya tuh dijalankan dulu gitu. Kecuali yakin, kalau udah yakin maka kaidahnya adalah ikuti yang yakin itu. Tapi kalau kita menghadapi keraguan, maka tinggalkan keraguan itu. Itu kaidahnya begitu. Jadi yang tadi kalau ada pinjaman yang macam-macam, menurut saya tegas saja, jangan dilayani dengan itu. Kecuali gini, kita lebih baik membuat akad 3 akad, 4 akad untuk satu orang daripada kita membuat satu akad untuk banyak kepentingan dia yang tidak jelas. Akhirnya mengakal-akalan bahwa ini semacam pinjaman, terserahlah mau dibuat untuk apa gitu. Itu resikonya jauh lebih besar buat kita daripada kita membuat ada satu orang dengan 2 akad atau dengan 3 akad gitu ya. Ada akad murabahah boleh, dengan akad sewa boleh, yang satunya lagi dengan akad yang lain gitu. Itu lebih baik begitu. Atau tidak dilakukan sama sekali karena kita tidak membuka pintu pembiayaan semacam itu. Tolak saja gitu. Kami tidak bisa melakukan untuk ini. Jadi jangan menjadi warung serba ada. Nah, BMT sayangnya karena paradigmanya simpan pinjam, membuka warung serba ada. Apapun yang diminta oleh nasabah itu seolah-olah bisa dilakukan dengan akad syariah ini. Sebetulnya teman-teman sekalian gini, contoh yang kasus bisnis ya. Kenapa WOM atau siapa lagi tuh yang biasa main di leasing? Kalau beli motor pakai leasing itu biasanya siapa aja tuh? FIF dan sebagainya. Dia bisnisnya cuma satu jenis. Ya udah, leasing jual motor aja udah. Nggak pakai yang lain-lain. Bisnisnya gede gak? Gede juga. Nah, kenapa kita memilih bisnis itu seperti lembaga simpan pinjam? Minjemin uang gitu ya dengan model berbagai macam varian-varian produk yang nggak jelas gitu. Jangan, menurut saya lebih baik kita spesifik apa produk-produk apa yang kira-kira memang kita mampu menjalankan. Karena paradigmanya kita bukan minjemin uang, bukan lembaga simpan pinjam, itu yang titik. Itu titik. Bahwa kita adalah lembaga ekonomi. Maka pendekatan kalau jual beli, manajemennya jual beli dengan risiko-risiko jual beli gitu. Risiko-risiko jual beli tangguh. Kalau kita menggunakan akad mudharabah musyarakah, maka risiko-risikonya atau manajemennya dilakukan dengan investment manager. Positioningnya bukan orang minjemin uang, tetapi sebagai investasi, gitu, investor. Kita mewakili investor untuk melakukan kegiatan bisnis di dunia tertentu. Dia sebagai investment manager, bukan sebagai AO dari seorang lembaga keuangan gitu, account officer gitu ya. Levelnya atau mungkin sebagai marketing pembiayaan, bukan itu. Levelnya itu investment manager. Nah, kalau kita belum sanggup dengan investasi itu, maka jangan lakukan itu. Pelajari dulu manajemen investasi manajernya. Sedemikian rupa sehingga kita mampu mengkalkulasi bisnis ini beresiko atau tidak beresiko, bisnis ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, di mana titik kritis resikonya itu harus dipagari. Bagaimana cara memagarinya atau bagaimana cara menghedging resiko. Nah, itu ada teoretikalnya. Jadi ada ilmu seorang investor itu memagari resiko-resiko itu. Jadi nanti kita akan belajar lagi kalau lebih dalam lagi itu bagaimana memanage sebuah produk mudharabah dan produk musyarakah ya. Karena produk ini harus spesifik pada pembiayaan-pembiayaan tertentu yang sifatnya pendekatannya adalah pendekatan investment manager, bukan pendekatan minjemin uang. Baik, saya lanjut perbedaan antara murabahah dengan istisna ya. Dengan salam dulu deh. Dengan salam. Apa itu salam? Salam itu sebenarnya akad jual beli juga ya. Salam itu adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang terlebih dahulu sebesar harga ya, atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada saat tanggal disepakati. Ini bay' salam, uang duluan, tetapi barangnya belakangan. Nah ini terkadang tidak berdiri sendiri gitu akad salam itu. Biasanya diparalelkan dengan akad yang lain. Contoh misalkan dalam penggunaannya, kalau ada seorang nasabah itu butuh rumah gitu ya, rumah tapi harus membangun rumah lah kira-kira gitu.
Yang membangunnya itu ada apa namanya developer atau ada si pembangun tukang borong lah, tukang borong. Nah, kalau dia membayar langsung ke tukang borong kan nggak bisa, gitu ya. Karena memang dia justru nggak punya uang. Tapi uangnya kalau dia cicil atau dia bayarnya tempo, misalkan setahun 2 tahun kemudian dia baru bayar, dia baru mampu. Jadi ketika pendekatan semacam itu kita bisa menggunakan diambil alih sama bank. Bank yang seolah-olah membayar pemborong tadi, oke saya bayar sekian gitu kan. Sehingga pemborong itu berkewajiban untuk melakukan pembangunan pada rumah itu. Setelah dia bangun kan sudah selesai. Nah, akarnya adalah yang terjadi bank dengan si pemborong ini salam, gitu ya. Bank dengan pemborong ini salam, tetapi bank dengan si nasabah yang meminta itu berbeda. Misalkan pendekatannya bukan lagi dengan salam, bisa saja dengan istisna gitu ya, atau dengan pembayaran separuh dulu, sebahagian dulu, tapi misalkan sebagai uang muka lah. Nah, sisanya baru dia cicil di kemudian hari gitu. Pendekatan salam dengan salam atau salam dengan istisna gitu ya. Nanti kita istisna di belakang kita akan belajar. Nah, itu pendekatannya harus dibuat paralel begitu ya. Artinya ini menjadi solusi ya. Tadinya tidak bisa secara direct antara nasabah dengan si pemborong ini karena ada wasilah bank yang bisa membayar dengan salam bisa. Atau pendekatannya tidak dengan salam. Bisa nggak dengan pendekatan yang lain? Kalau bank apa namanya membangun rumah itu bisa juga gitu. Mungkin yang dibutuhkan itu jasa gitu ya. Kan developer itu juga apa namanya misalkan kebutuhannya itu bukan kebutuhan untuk material ya, kebutuhannya untuk jasa. Maka ini bisa digunakan sebagai pakai ijarah gitu ya. Jual beli jasa. Bank yang menjual ijarah ini kepada nasabahnya. Nah, bank membeli jasanya si developer, kemudian dia menjual kembali jasa ini kepada nasabahnya. Itu bisa digunakan pakai salam dengan salam yang paralel gitu ya. Kalau merubah jelas belum bisa. Gitu. Jadi varian-varian produk itu banyak sekali ya, bisa menggunakan A atau bisa menggunakan B dan seterusnya. Jadi pilihan begitu. Baik, saya lanjut dulu tentang salam. Jadi bay salam itu ya, adalah akad pembelian sebuah barang yang penyerahannya deliverynya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal. Jadi uangnya dibayar di awal, baru barangnya kemudian. Atau misalkan untuk pertanian, petani membutuhkan biaya untuk menggarap sawah gitu ya. Menggarap sawah, lalu apa akad yang akan diakadkan pembiayaan yang akan cocok untuk petani yang membutuhkan uang untuk menggarap sawah. Bank bisa melakukan ini direct ya, pembiayaan dengan atau BMT bisa melakukan direct pembiayaan dengan si petani itu dengan akad pembelian barang tertentu hasil tani misalkan. Contohnya padi lah. Jadi BMT membeli beras ya, bukan padi boleh beras. Tapi jumlah tertentu misalkan 1 ton gitu ya. Nah, kemudian menyerahkan uang itu seharga tertentu kepada petani. Nah, dengan uang itu petani dapat menggarap sawah. Gitu. Nah, kemudian petani akan membayarnya nanti itu dengan hasil panennya. Sekian 1 ton ya atau berapa. Kalau memang nanti hasil panennya kurang, maka petani tetap berhutang 1 ton. Entah dari mana dia harus membayarkan. Kalau dia juga berlebih, misalkan ternyata hasil panennya 3 ton ya, yang dibayarkan ya tetap 1 ton. Nah, itu penggunaan salam. Rukun salam sama dengan rukun jual beli. Ada pembeli, ada penjual ya. Ada objek barang yang diakadkan, ada sigot. Sama ya. Syaratnya ya sama dengan jual beli ya.
Tapi dalam konteks barang komoditi salam itu tidak termasuk barang yang diharamkan, jelas spesifikasinya, jelas ukurannya. Jadi tadi misalkan jual beli barang itu 1 ton, 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Nah itu jelas spesifikasinya. Bukan misalkan seperti ijon. Kalau ijon itu kan membeli barang tidak jelas. Misalkan ini ada petani masih membutuhkan uang, kemudian dia baru menanam sawah masih kecil-kecil gitu, masih belum kuning dan sebagainya, lalu dibeli sama si ijon itu dengan harga sekian, gitu. Atau mungkin padinya masih hijau gitu ya, masih apa ya, masih baru berkembang, langsung udah dibeli sama si pengijon dengan angka sekian, nanti hasilnya berapapun hasil dari panen itu jadi milik si pembeli tadi. Nah itu kan ada ketidakjelasan tentang ukuran. Ukurannya apa? Timbangan, takaran beratnya biasanya kalau di hasil pertanian kan berat ya. Bisa kilo, bisa ton, bisa kuintal dan sebagainya. Nah itu yang nggak boleh. Contoh praktek di lapangannya itu seperti ijon. Nah, kalau di bank tidak gitu. Kita membeli barangnya jelas 1 ton, 2 ton, apa beras atau padi, terserah gitu ya, sesuai dengan akadnya. Bagaimana kalau terjadi perubahan harga di masyarakat gitu? Tadi kan harganya misalkan katakan sekarang gabah ya, atau padi lah, beras lah. Beras misalkan harganya itu 8.000 sekilo. Kemudian dengan pertimbangan itu bank akan membeli dengan 1 ton beras itu sekian rupiah gitu. Pada saat panen terjadi perubahan harga naik gitu. Apakah itu termasuk ijon atau tidak? Tidak ya. Jadi bank boleh-boleh saja tetap, karena akadnya sudah terjadi di awal bahwa bank itu membeli 1 ton beras. Jadi bukan harga naik dan sebagainya di masyarakat ya nggak ngaruh, karena kita membeli itu pada saat di awal gitu ya. Hanya delivery-nya belakangan, diproduksi dulu. Bukan berarti kita membeli padi di dalam sawah gitu, bukan. Tetapi kita membeli beras, judulnya itu, membeli beras sekian ton, harganya sekian. Soal dia memproduksinya dari sawahnya atau dari mana itu urusan yang lain. Jadi kira-kira begitu itu yang disebut dengan salam. Terkait standar harga ya, jadi kan bisa menyampaikan standar harga adalah standar harga yang ada pada saat ini ya. Iya. Misalkan ya harga pada saat ini, katakanlah misalkan kita beras ya, pesannya beras ya. Iya. Beras itu katakanlah 1 kilo 10.000 ya. Iya. Kita terjadi kesepakatan di bawah 10.000, itu boleh tidak? Boleh. Di pasar 10.000 ya. Kita kesepakatan di bawah 10.000, boleh tidak? Boleh, boleh. Boleh, karena namanya kesepakatan itu bukan di atas dasarkan pada rata-rata harga masyarakat ya. Masyarakat sekian. Yang jelas di dalam akad murabahah atau akad jual beli itu antara din minkum. Kalau mereka ridho di antara mereka dengan apa namanya pendekatan akad yang benar gitu, itu dibolehkan. Kalau dia mau jual angka misalkan di pasaran itu 8.000, boleh nggak dijual 7.000? Ya boleh-boleh saja. Dijual 6.000 boleh nggak? Boleh saja kalau memang dia ridho gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah di sini juga BMT harus mempertimbangkan, ini pertimbangannya bisnis gitu. Kita jangan misalkan apa namanya salah dalam berbisnis. Bisnis itu kan prinsipnya harus untung. Harus mencari keuntungan di situ. Tetapi ada risiko nggak? Ada. Contohnya risikonya gimana? Pada awalnya akadnya 1 ton beras itu dengan harga kira-kira 8.000 ya. Tetapi kemudian pada hasil waktu panen beras turun. Harganya 7.000 gitu ya. Nah, BMT harus komitmen. Kita pesannya 1 ton ya 1 ton. Meskipun harga pada saat itu turun dan BMT mengalami kerugian, ya itulah ada resiko berbisnis gitu. Jangan kemudian kita minta maaf ya Pak ya, karena ini kita jadi rugi nih, kita minta nambah itu
berasnya ditambah jadi dari 1 ton jadi 1 ton lebih lah, kira-kira sekian kilo gitu ya, nggak boleh, haram hukumnya gitu ya, itu bagian daripada riba. Kalau nasabah ingin beli motor seharga 7 juta, berarti BMT tidak boleh ngasih uang cash ya, tapi harus motornya. Iya, betul. Prinsipnya begitu. Jadi kalau ada nasabah butuh motornya harga 7 juta, BMT jangan memberikan uang kepada nasabah. BMT yang harus membelikan motor itu baru dijual kepada nasabah itu. Meskipun misalkan nasabahnya sudah memilih, ini motornya kira-kira yang ini nih Pak, ya nggak masalah. Dia milih saja manapun gitu, kita belikan. Jadi BMT yang datang membelikan motor itu atau dengan akad wakalah tadi, tapi ingat ketika membuat akad wakalah itu jangan uangnya diberikan kepada pihak kedua ya, kepada nasabah, tetapi kepada pihak ketiga. Kalau uang itu diberikan pihak nasabah, di sini ada letak resiko ya. Boleh jadi masuk kategori cacat. Kenapa? Karena putnya potensi itu beresiko. Resikonya apa? Barang itu tidak dibelikan, kemudian mungkin harganya juga berubah gitu ya. Tapi diam-diam saja harganya harusnya 7 juta, padahal sebetulnya dia beli dengan 6 juta. Nah, 1 jutanya nggak tahu jelas kemana gitu. Nah, BMT tidak tahu itu kalau dengan nasabah. Tapi kalau dengan pihak ketiga, ini pihak ketiga itu adalah orang yang dipercaya oleh BMT, bukan orang lain ya, tapi orang yang dipercaya oleh BMT sehingga mengurangi resiko-resiko terjadi penyalahgunaan. Sebaiknya begitu dalam konteks wakalah ya. Kalau ada agent ya pakai agent, itu lebih mudah. Oleh karena itu kembali lagi ya, dalam paradigma jual beli itu BMT sebetulnya mestinya mempositioningkan kita jualan barang. Lagi-lagi jangan menjual barang yang tidak kejangkau sama kita. Ini barangnya apapun seolah-olah kita BMT bisa memberikan pembiayaan. Padahal kita tidak mampu menjangkau atau membeli barang itu untuk dijual kembali kepada nasabah. Baiknya ditolak gitu. Kami belum mampu membeli ini karena barangnya ada di, katakan misalkan transaksi di Cilacap, barangnya ada di Nabire gitu kan. Ya susah kan? Sangat jauh gitu. Kemudian apalagi kalau sekarang dengan pendekatan online bisa, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan kita harus membeli ke sana, ongkosnya berapa dan sebagainya. Terlalu berisiko lah. Lalu udah layani saja yang lebih mudah gitu daripada melayani satu orang dengan lebih sulit gitu ya. Apa juga kita membuka diri untuk lebih menyulitkan kita gitu. Kemudian alih-alihnya akhirnya ya sudahlah, lebih gampang dikasih wakalah kepada orang itu untuk membelikan barang. Nah kan gitu. Akhirnya beresiko lagi gitu. Positioning kan BMT kalau memang jual beli barang seperti bagaimana FIF itu jualan barang dengan konek sewanya. Sudah jelas kalau barang-barang yang motor, barang kayak gitu kan sangat jelas. Nah, baiknya kita menjual barang-barang yang semacam itu saja. Titik gitu, jangan menjual barang apapun kita bisa jual. Kembali pendekatan kita berarti sebetulnya tanda kutip ya, kita meminjamkan uang dengan bungkus murabahah. Nah, itu bahaya. Gitu. Pasti akan ada celah-celah kesalahan di situ. Dan ada celah-celah kesalahan itu kalau salahnya secara syariah ini kan fatal gitu. Kalau udah menyalahi syariah itu udah fatal. Fatalnya apa? Boleh jadi nanti ini menjadikan wasilah BMT ini tidak berkah, kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya lanjutkan berarti kemana kira-kira kalau yang akan dialami oleh teman-teman ya. Satunya adalah akad ijarah tuh kemarin sudah dibahas, tapi khawatir belum clear ya. Coba saya bahas lagi terkait dengan ijarah ya. Ijarah itu akad sewa ya. Jadi kita harus dengar kalau begitu ijarah sewa. Contohnya apa? Model leasing. Jadi leasing motor, leasing handphone dan macam-macam. Jadi apa sih bedanya antara jual beli dengan leasing atau dengan sewa? Kalau jual beli itu kita membeli barang kemudian menjual barang. Kalau ini kita menyewa manfaat dari sebuah barang atau menyewa manfaat sebuah barang itu kemudian diakhiri dengan kepemilikan kita gitu.
kepemilikan si penyewa tadi. Jadi bahasa lainnya itu sewa beli gitu ya. Disewa dulu kemudian dibeli, atau disewa dulu kemudian dihibahkan, sewa hibah itu ya. Nah, ini yang disebut dengan ijarah mutahiyah bitamlik ya. Ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Ada ijarah ya ijarah saja, sewa saja. Seperti sewa ada orang yang butuh kantor gitu ya, tapi dia nggak mampu membeli kantor, atau kontrakan rumah lah. Terus kemudian BMT menyewa rumah itu kemudian untuk disewakan lagi kepada orang lain, itu nampaknya ijarah saja, sewa gitu. Nah, kalau kasus-kasusnya seperti itu gitu ya. Jadi ada orang yang mau menyewa itu kan kalau di masyarakat ada yang harus dibayar tunai ya, 1 tahun ke depan udah dibayar cash sama si penyewanya. Nah, dia nggak mampu membayar sewa itu kalau cash gitu, dia mampunya bulanan. Dia datang ke BMT, Pak saya mau nyewa rumah ini tapi saya nggak mampu cash, bisa nggak BMT memfasilitasinya? Itu bisa dengan akad ijarah. BMT menyewa kemudian sewa itu disewakan lagi gitu. Itu hukumnya boleh ya. Nah, yang kedua, sewa ijarah mutahiyah bitamlik. Apa itu? Ya, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Contohnya seperti kita membeli barang dengan konsep leasing ya, sewa motor gitu ya. Membeli motor dengan konsep leasing. Di mana kita akadnya sebetulnya kalau dengan leasing itu sewa. Jadi oleh karena itu ketika barang itu disewa sama kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian meskipun sudah dibayar selama bulan, bahkan 10 bulan sudah dibayar, kemudian kita pada bulan berikutnya tidak bayar, hak kepemilikannya dalam leasing itu, selama itu dalam proses leasing atau dalam jatuh tempo leasing, maka barang itu statusnya milik si penyewa barang. Ya, milik leasing, bukan milik kita. Jadi boleh ditarik oleh leasing. Karena sewa ya. Kalau dengan jual beli nggak boleh. Begitu kita jual, maka itu otomatis 100% menjadi milik si pembeli. Dalam konteks ijarah tidak ya. Dia adalah milik si penyewa atau milik dalam hal ini kalau bank menyewakan, bank sebagai penyewa itu adalah pemiliknya. Sampai dengan dia melunasinya. Nah, melunasi pun itu statusnya masih milik bank sebetulnya. Tetapi harus ada akad berikutnya untuk menutup itu pemindahan kepemilikan itu dengan akad yang lain. Misalkan akad hibah boleh, atau dengan akad jual beli gitu ya. Seolah-olah cicilan yang terakhirnya itu ada sebagai pembelian dengan harga jual seharga sewa terakhir gitu. Itu juga boleh dengan akad itu. Boleh diakhiri dengan akad jual beli, boleh diakhiri dengan akad hibah gitu. Nah, itu sewa mutahiyah bitamlik. Nah, yang populer lagi itu sewa untuk jasa ya. Kalau ini kan sewa atas manfaat barang. Nah, kalau sewa jasa bisa barang kan bisa jasa. Jadi jasa itu macam-macam. Ada jasa dokter, ada jasa rumah sakit. Demikian barangkali Hafilah terkait dengan akad ijarah. Jadi kalau di konteks skemanya ada bank atau ada BMT ya, ada penjual atau supplier yang kalau misalkan tadi motor ya, ini suppliernya, supplier motor, ada nasabah. Nah, bank ini kalau dalam konteks yang ini dia membeli motornya terlebih dahulu kepada supplier, nanti suppliernya mengirimkan kepada nasabah. Nah, statusnya barang yang sudah dibeli oleh bank atau oleh BMT itu adalah miliknya bank. Kemudian diakadkan dengan akad sewa beli atau al-ijarah mutahiyah bitamlik. Baru akad terjadi antara bank dengan nasabah setelah barangnya dibeli. Itu setelah barangnya terjadi proses jual beli dengan supplier. Prosesnya begitu. Jadi jangan
barangnya belum dibeli, sudah disewakan kepada pihak lain. Kecuali dengan akad ijarah saja, ya. Ijarah beda. Ya, terkait dengan ijarah yang jasa, Tad. Iya, Atas jasa bukan atas manfaat barang. iya. Misalkan ada nasabah atau anggota ya, mau kerja di luar negeri lah, di Korea Iya, atau Jepang, kan banyak iya. membutuhkan dana ya itu. Mm-mm. Nah ini terkait dengan akadnya, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut agar nanti ketika mendapatkan ujroh atau fee dari akad tersebut lebih apa ya, bahasa Iya. saya ya betul-betul dia melakukan gitu lah, Mm-mm. memberikan Paham. manfaat jasa gitu. Itu gimana Paham. terkait dengan Paham. seperti itu? Bahkan ada TKW yang mau kerja di luar negeri itu ya. Di Yang TKW atau dibutuhkan TKI TKW lah. apa? Yang Gimana dibutuhkan Tad? TKW apa? Gimana Tad? Yang dibutuhkan TKW itu sendiri apa? Ya dananya Dana untuk ya ke kerja di luar negeri. mengurus surat-surat dan sebagainya. Iya, pokoknya ya biasanya di sini kan ya kan dia butuhnya ya bisa berangkat lah gitu lah. Nah, Gitu. artinya kan dia membayar jasa kepada agen apa namanya, agen tenaga kerja ya. Di. Nah, berarti sekarang ada agen tenaga kerja, ada Ada nasabah, ada BMT gitu ya. di. Gimana Tad itu? Prosesnya gimana itu? Baik, contohnya agen tenaga kerja itu mentarif gitu, memberikan tarif 10 juta gitu ya. Di. 10 juta. Dan dia bisa memberangkatkan orang ini ke katakanlah ke luar negeri. Pembayarannya ya nanti bisa di depan, bisa dicicil gitu ya. Tetapi sekarang kasusnya adalah si apa namanya, si agen ini, agen tenaga kerja ini mintanya kontan gitu kan. Di. Nah, ini bisa dengan akad ijarah juga. Apa ijarahnya? Bank gitu menyewa tenaga, membayar apa namanya, agen tenaga kerja itu membayar sewa kan, karena jasa kan yang dibayar. Ya. Ya, kita membayar sewa itu, kemudian atas dasar menyewa itu apa namanya, hak sebagai apa namanya, ngurus dan sebagainya, walaupun itu dilakukan oleh agen tadi, itu haknya adalah hak bank. Jasa yang dilakukan oleh si agen tenaga kerja itu, walaupun dia memberikan pelayanan kepada nasabah kita, itu haknya hak bank. Nah, bank boleh kemudian menyewakan lagi, ya, mengijarahkan lagi kepada si nasabah dengan harga yang berbeda, tetapi dengan prinsip kalau bukan tunai ya, tetapi nanti dicicil ketika dia sudah produktif kan, sudah ada di luar negeri dan produktif. Nah, ini pakai ijarah boleh. Ijarah namanya ijarah multi jasa gitu. Jadi kalau tadi harganya 10 juta, bank menyewakan lagi kepada si supplier itu dengan 12 juta gitu. Kemudian tinggal dicicil selama berapa bulan misalkan ke depan. Itu pakai ijarah apa namanya, ijarah multi jasa. Fatwa di Dewan Syariahnya begitu gitu. Jadi yang dibolehkan. Demikian Bisa ke gambar nggak objeknya? Ini pertanyaan lanjutnya Tad. Iya, mangga. Itu pernah ada yang mensyaratkan antara pihak bank atau pihak BMT ini sudah ada MOU. Bank dengan BMT? Bank atau BMT juga ada MOU dengan agent gitu. Gimana? Ya, Harus seperti itu atau bagaimana Tad? boleh. Jadi ada MOU dari MOU itu kan hanya kesepahaman, bukan berarti akad kan? Kalau sepaham, kalau udah ada kerjasama gitu, boleh saja memasarkan produk-produk itu boleh gitu. Tapi akad-akad yang diterapkan itu adalah akad sewa gitu.
Lebih tepatnya sewa, bukan jual beli ya. Nggih, nggih. Jual beli, karena jual beli kan harus jelas barangnya. Kalau ini adalah jasa. Nggih. Nah, kalau jasa dijual jasa lagi itu boleh. Jadi saya mengatakan boleh karena memang merujuk pada fatwa Dewan Syariah terkait dengan ijarah sewa multi jasa. Rahan, boleh ya dibahas rahan ya. Rahan itu gadai. Jadi ini konsep pegadaian. Sebetulnya rahan ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Rahan itu kan istilahnya semacam apa ya, barang yang diagunkan gitu. Jadi bukan bisnis, hanya barang agunan saja. Jadi, rukun rahan itu ada yang menggadai atau rahan ya, yang digadaikan, barang ya yang digadaikan, ada yang menerima gadaian dalam bank, ada barang yang digadaikan mahrum ya. Barang yang digadaikan ada hutang ya, dikaitkan. Jadi sebetulnya rahan ini produknya adalah ada barang, ada hutang gitu. Hukum hutang ya hukum qard gitu. Sementara rahan beda tersendiri. Ya, dalam konteks rahan itu kayak boroh ya, kayak boroh itu apa ya? Jaminan gitu. Barang yang dijaminkan terhadap hutang. Prinsipnya kalau hutang itu sendiri atau disebut dengan qard itu ya sudah hukumnya tidak boleh ada, bukan bisnis gitu. Tapi yang menjadi bisnis itu adalah barang gadaian. Karena barang gadaian itu kan mau dipelihara oleh siapa? Kalau barang gadaian itu dalam bentuk kendaraan dan macam-macam, lalu ketika barang itu disimpan di bank, bank kan perlu memelihara kendaraan tersebut sehingga butuh biaya untuk membiayai pemeliharaan atau paling tidak pengamanan gitu ya. Termasuk kalau emas yang digadaikan, emas juga kan perlu disimpan, ada safety box yang di pengamanan, ada biaya-biaya security, ada biaya gedung, ada biaya jaminan dan macam-macam. Nah, itu yang dibebankan hanya sebatas itu. Cuman persoalannya adalah kalau misalkan contoh pinjamannya 10 juta, ada orang yang menggadaikan emasnya 10 gram, ada juga orang yang minjam 10 juta, emasnya itu digadaikan 20 gram. Gitu. Lalu pertimbangan biayanya kemana? Mestinya pertimbangan biaya itu mengarah kepada nilai emas itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan hutang piutangnya. Gitu. Jadi kalau emasnya memang ada risiko 20 gram itu kan beda risikonya dengan yang 10 gram. Kalau dia diasuransikan. Tapi kalau hanya penempatan safety box-nya ya sama saja gitu. Kan safety box itu ukuran 10 gram dengan 20 gram nggak beda jauh. Sama-sama saja gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu kalau dikaitkan fee atau jasa besar jasa gadaian itu dinisbatkan kepada hutang. Nah, itu yang nggak boleh. Karena hutangnya 10 juta, misalkan contoh ekstrimnya gini. Ada orang yang punya hutang 10 juta tapi dengan 10 gram emas. Ada orang yang punya 5 juta tapi harga sama juga 10 gram emas juga, dia punyanya gitu barang yang ditempatkan. Lalu ketika membuat harga berapa fee penitipan barang itu berbeda gitu. Contohnya kepada yang minjem 10 juta itu dikalikan dengan harga yang 10 juta tadi. Tapi kalau yang 5 juta dia lebih rendah gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Karena tidak ada hubungannya antara hutang piutang itu dengan jumlah barang yang digadaikan. Gadai itu kan terpisah gitu, hukumnya terpisah antara penitipan barang dengan hutang itu sendiri, dengan kodnya. Ada yang mau ditanyakan? Soal ini, Tat, kan di akhir-akhir ini kan banyak anak-anak yang pengen kerja di luar negeri, yang harus dididik dulu di dalam negeri, Tat. Ya, ada jasa pelatihan pendidikan. Ya, jasa pelatihan pendidikan dan sebagainya. Ya, betul. Anak-anak tuh pengen sekali tetap melanjutkan
pendidikan itu dan pengen kerja di Jepang misalnya. Nah, udah ada kontrak nih misalnya dengan perusahaan di Jepang, tapi harus mengeluarkan biaya satu, contohnya untuk pelatihan bahasa dan keterampilan yang lebih khusus lagi. Nah, apakah ini bisa kita cover juga untuk dari BMT gitu kan, dengan sistem seperti apa gitu kan? Terima kasih, Dad. Baik, jadi ini bisa sekali dengan akad ijarah multijasa ya, ijarah multijasa. Karena yang diakadkan atau dibisniskan itu jasa. Jasa apa? Yaitu jasa pendidikannya, jasa misalkan contohnya kursus bahasa Jepangnya gitu ya. Nah, selama ini kan artinya gini, BMT bisa membeli jasa kursus tadi. Ya, yang membayarkan nanti kepada kursusnya BMT. Harganya misalkan 10 juta ya, dibayar 10 juta oleh BMT. Kemudian BMT boleh, karena ini sifatnya jasa kan, boleh menyewakan jasa ini itu kepada nasabah gitu. Dengan harga misalkan, karena ini dibayarnya itu tempo, maka tempo itu memiliki konsekuensi ada apa namanya, ada harga yang berbeda gitu ya. Kita minta dengan angka 12 juta gitu ya. Boleh-boleh saja. Selama nasabahnya itu ridho dengan kita dan jelas ya akadnya adalah transaksi apa namanya, sewa jasa kursus bahasa Jepang gitu selama sekian bulan. Transaksi kursusnya itu bayarnya nasabah kepada kita dan kita sudah lebih dulu menyewa dengan tunai kepada tempat kursus bahasa Jepang tersebut. Jadi itu namanya pakai ijarah multijasa ya. Demikian, sama kasusnya dengan kalau kita membutuhkan biaya rumah sakit, kemudian kalau kita tadi apa namanya yang dicontohkan oleh Ikhwa tadi siapa? Ya, sama itu namanya ijarah juga ya. Kalau tenaga kerja ke luar negeri ya, sama kasusnya kayak gitu. Demikian Ikhwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Dad. Ya, fadhal. Dad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ini tadi seandainya ada nasabah yang mau beli motor tadi. Ya. Dan dalam akadnya 8 juta atau 10 juta lah. Nah, dibayar dalam waktu 2 tahun. Nah, ternyata nasabah ini dalam waktu 1 tahun pembayaran, 1 tahun berikutnya tidak sanggup seperti itu. Nah, terus bagaimana yang dilakukan oleh BMT atau bank seperti itu. Yang kedua, Zat, ini kasus pribadi, ingin tanya aja, Zat. 6 tahun yang lalu ini ada orang yang pinjam uang atau dengan menggadai sertifikat ke aneh gitu. Jadi dalam waktu 6 tahun ternyata nggak bayar-bayar. Kemarin sempat aneh tagih dan ternyata kapan mau dibayar tuh Pak? Pinjamnya kebetulan 5 juta. Jadi orangnya nanya berapa ini Pak? Ya tetap 5 juta lah karena akadnya kemarin pinjam seperti itu. Nah ternyata pas dia mengembalikan dia bilang dia ngasih 7 juta. Seperti apa Zat? Baik. Yang pertama terkait beli rumah tadi, beli motor ya. Maaf tadi beli apa? Beli rumah, beli motor. Ya, motor. Ya. Beli motor. Baik. Statusnya berapapun hutangnya adalah hutang. Jadi barang itu milik siapa? Ya milik nasabah. Karena udah akadnya akad jual beli, ya. Akad jual beli. Nah, bank tinggal berhutang atau nasabah tinggal berhutang kepada BMT. Ini resiko ya. Bahwa kalau dia tidak bayar itu udah bagian daripada resiko kita meminjamkan uang atau meminjamkan sesuatu gitu ya kepada orang lain, sehingga BMT tidak boleh menambahkan margin di situ, nggak boleh. Yang boleh itu dibolehkan menurut fatwanya hanya memberikan denda kalau dia tidak mau membayar. Tapi kalau dia tidak mampu membayar nggak juga boleh dikasih denda. Kalau tidak mampu ya, katakan dia sudah diputuskan kerjanya sehingga dalam persoalan kehidupan gitu. Kalau perlu BMT punya dana kod,
ya dana kod, bayar dengan kodnya gitu. Kalau ada misalkan BMT ada zakat nih, ya udah dilunasi pakai zakat aja, tanpa harus misalkan menyampaikan ke nasabah dulu ya sudah nanti kita lunasi ini dari zakat. Sampaikan baru kepada nasabah Pak bahwa hutang Bapak sudah dibayarkan atau mungkin akan kami bayarkan dari zakat selesai gitu. Keenakan dong nasabahnya, nggak ada masalah. Orang dia memang tidak membayar itu bukan karena nakal gitu ya, bukan karena apa ya tidak mau bayar, bukan karena tidak mau bayar. Beda dengan orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak mau bayar, treatmentnya berbeda gitu ya. Kalau ini kan dia tidak bisa bayar, dia mau bayar tetapi tidak bisa bayar gitu. Tapi tidak mampu bayar, maka orang yang semacam ini boleh mendapatkan hak zakat salah satunya sebagai orang gorimin. Jadi kalau BMT mampu membayarkan dari zakat, zakat itu diorientasikan ke situ dulu. Udah dilunasi. Jangan uangnya dikasih ke nasabah, tapi langsung dibayarkan ke BMT dari zakat itu. Nah, pendekatannya begitu. Kalau dia nggak bayar juga, itu udah risiko gitu. Bagaimana kita meminimalisir risiko? Oleh karena itu memang harus ada analisis kemampuan bayar dia. Kalau itu dengan akad jual beli gitu ya. Dia kira-kira mampu nggak membayar. Tapi qadarullah kan, walaupun analisis baik gitu ya, nggak tahu di kemudian hari itu tiba-tiba dia berhenti bekerja, tiba-tiba dia sakit dan sebagainya. Kemudian dia tidak mampu bayar. Nah, itu harus ada penanggulangan risiko ya. Salah satunya kalau di dunia BMT mestinya dikawinkan BMT itu dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu bisa mengcover hal-hal yang gitu. Orang yang tidak mampu bayar, tapi dia mau bayar. Karakter ini boleh mendapatkan orang baik gitu, orang baik tapi tidak mampu bayar. Nah, itu boleh mendapatkan zakat. Tapi beda kalau orang itu bandel, itu nggak boleh pakai zakat itu. Maling lah kira-kira gitu. Jangan dikasih zakat gitu. Ya, itu resiko kita kenapa kita ngasih maling. Gitu. Jadi itu harus pembelajaran buat kita. Jelas dia nakal, jelas dia ini dari hasil analisis kita ngasih pembiayaan. Nggak boleh itu dikasih zakat. Bukan nggak boleh ya, tapi nggak tepat dah. Tidak tepat kalau kita memberikan zakat itu kepada orang yang nakal gitu. Orang yang tidak mau membayar, tidak mampu bayar dan tidak mau bayar. Nah, pendekatannya mungkin dengan pendekatan kayak debt collector lah, kayak apa? Karena orang yang buruk itu harus diberikan pelajaran dan dikasih sodakoh juga. Ya, sodakoh kepada orang yang nakal seperti itu ya, kekerasan salah satunya nggak masalah, dan pengertian kekerasan yang masih dalam batas toleransi gitu ya. Karena kita mengandung hukum positif juga, nggak boleh dengan kekerasan fisik dan sebagainya. Ya dengan semacam apa yang bisa kita tekan bahwa dia harus bayar gitu. Lakukan. Apalagi kalau dia punya jaminan. Kalau dia punya jaminan, eksekusi aja jaminan. Jaminan itu dijual, kemudian harga barangnya sesuai dengan sesuai dengan hutangnya dia, kita ambil hanya sebatas hutangnya dia, sisanya kembalikan kepada orang itu. Kalau dia punya jaminan. Makanya kita salah satunya di BMT itu harus mensyaratkan adanya jaminan. Lalu yang kedua, kalau ada nasabah atau mungkin tadi pengalaman pribadi ya, ada orang lain berhutangnya 5 juta, kemudian karena rasa terima kasih dia ngasih 7 juta, kira-kira begitu ya. Begitu Pak? Ya, Zat. Ya, itu boleh-boleh saja diterima sebagai hadiah. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain itu adalah kebaikan, maka dibalas lagi orang lain itu dengan kebaikan selama ya kebaikan itu atau kelebihan itu tidak dipersyaratkan di awal, maka hukumnya boleh dianggap sebagai sodakoh. Kita memberikan sodakoh, memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian orang lain juga membalasnya dengan sodakoh yang lebih baik lagi, yaitu dengan tambahan dengan hadiah dan sebagainya. Selama tidak diperjanjikan, itu menjadi halal hukumnya. Tapi kalau ada diperjanjikan, meskipun dengan sebuah isyarat yang dipahami oleh kedua belah pihak, maka itu menjadi tidak boleh. Haram hukumnya sama dengan riba hukumnya. Walau alam bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi melanjutkan apa yang ditanyakan Pak Muslimin dengan kasus seperti itu terkait denda. Apakah denda itu ada disampaikan di akad sebelumnya, ataukah pembahasan mengenai denda itu nanti dibahas pada saat ternyata tertunda pembayaran atau kondisi-kondisi di belakangnya? Dan apakah pembahasan itu dengan melihat beberapa kondisi-kondisi itu, Ustaz? Maksudnya apakah di akad pertama itu sudah dicantumkan terkait bagaimana seandainya tidak bisa menjalankan kewajiban itu, maka didenda sekian gitu. Itu pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, di tempat kami ini kan belum ada BMT gitu, sehingga memang kebutuhan-kebutuhan terkait jual beli dan pinjaman dan sebagainya itu kita masih banyak dengan bank gitu. Dan kalau Ana lihat betul-betul seperti yang disampaikan tadi, Ustaz, bahwa pada pihak bank itu melakukan peminjaman dengan label jual beli kalau dilihat gitu, termasuk misalkan dalam hal contohnya misalkan dengan mewakilkan. Kalau Anda melihat sebagian besarnya selalu seperti itu, meskipun notabene bank syariah gitu dengan mewakilkan. Nah, yang Anda tanyakan apakah tetap cacat misalnya karena kondisi kita seperti itu tadi, tidak ada BMT, kemudian tidak mau meminjam di bank syariah, tapi dengan cara diwakilkan, kan tadi kekhawatirannya jangan sampai terjadi penyelewengan. Tapi kan tabahnya ini yang paham sehingga mengupayakan itu tetap sesuai dengan yang sebenarnya. Apakah itu tetap cacat atau seperti apa, Ustaz? Kalau wakalah itu kemudian ditunaikan dengan baik, maka itu tidak cacat, ya, tidak cacat. Cacat itu seandainya ketika wakalah itu dilakukan oleh nasabah, kemudian terjadi penyelewengan dan macam-macam, maka sejak awal ketika dia memberikan akad itu kepada wakalah itu kepada pihak kedua, itu udah cacat, ya, cacat hukum gitu ya. Ini hukumnya kalau cacat hukum tuh gini, ini sebetulnya hukum bermasalah gitu, kira-kira begitu. Ini kalau catatan hukumnya bermasalah tapi prakteknya nggak bermasalah, ya alhamdulillah, kira-kira begitu. Jadi itu secara hukum memang ada potensi cacat, tetapi alhamdulillah misalkan ternyata amanah orangnya. Nah itu menolong, ya, menolong hukum itu kemudian akad itu menjadi baik gitu ya. Akad itu menjadi baik, ada keberkahan di situ. Tapi kalau itu dilakukan kemudian memang terjadi penyimpangan, sejak awal hukum itu memiliki satu cacat hukum. Yang pertama terkait dengan denda, ya. Denda itu apakah disatukan dengan akad? Menurut saya jangan. Denda itu nanti diikatnya dengan sebuah janji saja, ada persyaratan tersendiri gitu ya. Tetapi tidak melekat pada akad itu sendiri. Karena sebetulnya denda itu sendiri salah satu sesuatu yang ya dibilang ini halal juga enggak gitu ya, tapi dibilang enggak juga tapi ini baik gitu kan, sehingga ulama mensepakati boleh hukumnya mubah gitu, mubah, tapi dengan catatan, ada catatannya itu, uang yang diperoleh dari denda itu tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan atau sampai kemakan sama ya dijadikan pendapatan gitu ya, nggak boleh itu hukumnya. Jadi kalau boleh ya dimasukkan kepada rekening tersendiri yang namanya menampung transaksi-transaksi yang sifatnya syubhat atau non halal gitu, ditampung di situ. Penggunaannya nanti disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah. Bolehnya untuk apa saja. Salah satunya misalkan membuat saluran air gitu, atau mungkin menggunakan, jadi sifatnya yang hal-hal untuk umum lah, jamban gitu dan sebagainya. Tapi tidak juga untuk misalkan membuat saluran masjid gitu ya, untuk gali sumur untuk masyarakat yang baik-baik, itu nggak boleh dari hal-hal yang subhat. Tapi kalau sesuatu yang sesuatu yang lain lah, yang
sifatnya umum dan tidak berpengaruh pada, ya begitulah yang saya tahu. Yang boleh itu hanya untuk kepentingan-kepentingan umum yang tetapi tidak contohnya untuk beribadah gitu ya. Salah satu ibadah dari situ nggak boleh. Subat-subat itu dilarikan ke yang sifatnya umum saja. Jalanan misalkan jalan rusak dipakein itu ya masih dibolehkan. Walau alam bisawab. Kalau memang mau ditutup, barangkali dari saya itu yang bisa saya berikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan itu datang dari saya pribadi sebagai makhluk Allah yang dhaif. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.